Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selamat hari Senin, teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hasil dari preskon kemarin hari Jumat tentu kita sudah menyaksikan, dan memang ya hasilnya selama kurang lebih 1 jam preskon itu ya tidak sesuai dengan harapan, dengan yang kita inginkan. Begitupun juga dengan saat ini sudah mulai ramai kembali terkait dengan arah timnas ke depannya seperti apa. Begitupun juga dengan mantan penerjemah dari Coach Sintayong, yaitu JJ, saat ini yang sedang ramai, yang mungkin bisa dikatakan blunder dengan pernyataannya. Nah, tentu saat ini semua itu kita singkirkan terlebih dahulu. Kita fokus memberikan dukungan kepada adik-adik kita, yaitu tim nasional Indonesia U17 yang ya kurang lebih sekitar 2 minggu lagi akan menjalani atau akan berjuang di pentas dunia dalam tajuk Piala Dunia U17. Dan sebelum menuju ke sana tentu ada beberapa rangkaian uji coba yang dijalani oleh tim asuhan dari Coach Novo Arianto ini. Ada 3 laga uji coba, dan 1 laga uji coba sudah dijalani pada tanggal 25 Oktober kemarin menghadapi Paraguay. Memang laga tersebut tidak disiarkan dan digelar secara tertutup. Memang hasil dari pertandingan tersebut timnas Indonesia U17 kalah dari Paraguay dengan skor tipis 2-1. Dan saya melihat headline di berita bagaimana tim nasional Indonesia U17 ini kalah dari Paraguay dengan skor tipis 2-1, yang memang sebelumnya sudah memimpin katanya, kata berita seperti itu ya. Karena saya juga tidak tahu ya, tidak menonton langsung karena laga ini digelar secara tertutup, jadi saya membaca di berita saja. Menurut di berita-berita bahwa tim nasional Indonesia U17 ini sempat memimpin, unggul 1-0, walaupun akhirnya harus kalah dari Paraguay dengan skor 2-1. Ya tentu secara level Indonesia dengan Paraguay itu berbeda jauh ya. Paraguay ini adalah negara yang memang ya menjadi unggulan di zona CONMEBOL. Kalau tidak salah Paraguay juga lolos ke Piala Dunia U17 ini tidak hanya sekali ya, kalau tidak salah cukup lumayan sering juga gitu. Jadi pengalaman mereka untuk tampil di Piala Dunia U17 pun sangat luar biasa. Jadi kita kalah tipis dari Paraguay saja itu sudah luar biasa gitu. Apalagi ini laga uji coba ya, karena di laga uji coba ini seharusnya kita jangan mencari menang, tetapi kita mencari bagaimana kekurangan-kekurangan yang ada di skuad kita, kelemahannya seperti apa, itu nanti harus diperbaiki di pertandingan yang sesungguhnya gitu. Dan juga nanti setelah 3 laga uji coba ini kita melihat gambarannya seperti apa nanti ketika kita akan menghadapi laga-laga yang sesungguhnya di fase grup Piala Dunia 17 nanti gitu ya. Jadi memang sekali lagi jangan mencari menang. Lihat saja kemarin Maroko ketika mereka berhasil menjuarai Piala Dunia U20 dengan sangat luar biasa ya, di luar dugaan. Mereka di laga uji coba kalau tidak salah tidak pernah 1 kali pun menang ya. Mereka kalah, lalu juga mereka meraih hasil imbang gitu. Nah itu juga harus ditiru oleh timnas U17 kita ini. Jadi setelah melawan Paraguay tanggal 25 kemarin, hari ini tanggal 27 Oktober timnas U17 akan kembali menggelar laga uji coba menghadapi tim asal benua Afrika yang memang tadinya menghadapi Afrika Selatan tetapi tidak jadi dan digantikan oleh Pantai Gading. Wah, Pantai Gading ini tentu bukan lawan yang mudah juga ya, dan ini adalah cocok lah. Pantai Gading ini cocok menjadi lawan uji coba bagi tim nasional Indonesia, karena memang nantinya di babak grup kita akan menghadapi tim asal Afrika juga ya, yaitu Zambia. Setelah hari ini menghadapi Pantai Gading,
hari kemudian nanti ke depan tanggal 29 itu akan menghadapi Panama. Ya, Panama, kenapa memang alasannya menghadapi Panama? Karena nanti juga tim nasional Indonesia 17 akan menghadapi negara asal Amerika Utara juga, asal CONCACAF, yaitu Honduras gitu. Jadi negara-negara yang dipilih menjadi uji coba ini itu sebagai gambaran nantinya untuk menghadapi lawan yang sesungguhnya timnas Indonesia U17 di fase grup gitu. Dan tentu kalau saya tidak salah ya, Coach Nova juga ingin membidik tim nasional Indonesia U17 ini bisa lolos ke 32 besar nanti ya. Jadi peringkat 1 dan 2 nanti akan lolos langsung, dan nanti ada peringkat ketiga terbaik dari semua grup gitu. Nah, mungkin Indonesia bisa mengambil kesempatan dari peringkat 3 terbaik. Apalagi lebih luar biasa lagi kalau Indonesia bisa lolos sebagai runner up di bawah Brazil misalkan ya. Atau mungkin bisa saja Indonesia nanti bisa mengejutkan Brazil seperti halnya Maroko 20 kemarin gitu. Jadi sekali lagi tentu kita akan menunggu bagaimana adik-adik kita ini akan merajut asa di pentas dunia dalam tajuk Piala Dunia U17. Dan tentu kita support, kita dukung, seperti halnya kita mendukung timnas senior. Walaupun kemarin gagal ya, tetapi ya sudahlah, itu kita akan evaluasi lagi ke depannya. Dan kali ini kita support, dukung penuh tim nasional Indonesia U17, dan kita jangan sampai menuntut target seperti apa, karena sudah lolos ke Piala Dunia U17 aja ini udah luar biasa gitu ya. Jadi sekali lagi kesampingkan dulu ya saat ini masalah-masalah yang terjadi di sepak bola, di persepakbolaan kita, terutama bagaimana kekosongan pelatih saat ini, lalu juga ya yang ramai-ramai saat ini di media sosial terkait JJ dan lain-lainnya, itu kesampingkan dulu lah. Kita sekarang fokus dukung tim nasional Indonesia U17 ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.